digambarkan sangat tergila-gila pada seks dengan manusia, khususnya wanita, sehingga pasangan manusianya bisa mati kelelahan karena melayani mereka saat berhubungan intim. Mungkin di awalnya sang wanita merasa enak atau kenikmatan, tapi setelah berjalan beberapa kali atau beberapa lama, akhirnya kelelahan dan akhirnya mati. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah dulu semuanya mendengar orang yang ngerasa ketindihan atau biasa disebut dengan Arab? Ternyata guys, dunia luar sana, di Eropa dan juga di berbagai belahan dunia, ada yang namanya mitos hantu atau makhluk gaib yang bernama inkubus. Nah, di postingan kali ini kita coba bahas yuk. Gue kepikiran ya, awalnya pengen ngebahas salah satu makhluk gaib yang udah lama juga belum pernah lagi gue bikin lagi kontennya. Dan pernah dengar yaitu ada satu makhluk gaib atau hantu yang disebut dengan inkubus. Yuk langsung simak aja pembahasannya. Nah, tentang sosok makhluk gaib ini yang bernama inkubus, makhluk gaib ini konon menghuni wilayah alam bawah sadar dari manusia atau alam mimpi guys. Dan memang telah menjadi pusat perhatian dalam sejumlah kisah mistis yang melibatkan aspek seksual, spiritual, dan juga fenomena ini sulit sekali dipahami secara ilmiah. Mitos seputar inkubus ini terus menggoda rasa ingin tahu kita tentang hubungan antara alam gaib dan juga alam bawah sadar manusia. Dalam sejarah, inkubus ini tidak hanya menjadi bagian dari legenda Eropa Barat. Di pertengahan mitologi Yunani yang pernah mencatat entitas mirip dan variasi cerita serupa muncul di berbagai budaya di seluruh dunia. Dengan demikian, inkubus ini menjadi satu benang merah yang menghubungkan antara warisan budaya manusia itu sendiri dalam pandangan yang tak terelakkan. Makhluk ini konon sering dijelaskan sebagai suatu sosok yang memang menarik atau juga menggoda manusia. Namun ciri-cirinya selalu mencerminkan perpaduan kecantikan dan juga ketakutan guys. Dalam beberapa kisah, inkubus dapat muncul sebagai suatu bayangan hitam yang konon meresap ke dalam mimpi seorang manusia. Sementara dalam hal yang lain, mereka juga memperlihatkan wajah manusia mereka yang memang benar-benar mengejutkan, bisa berupa tampan atau cantik. Kisah-kisah dari inkubus ini tidak hanya menggugah imajinasi setiap individu, tapi juga membentuk suatu persepsi kolektif tentang seksualitas dan juga dunia gaib dalam seni, sastra, dan juga musik. Pengembangan inkubus ini memberikan warna yang unik dan juga mendalam. Bagaimana masyarakat merespon keberadaan makhluk ini sama halnya mencerminkan dinamika sosial pada waktu-waktu tertentu. Ada sebagian pendapat juga yang menggambarkan bahwa inkubus ini adalah suatu makhluk gaib atau iblis yang berwujud laki-laki yang memang berupaya melakukan hubungan seks dengan wanita yang sedang tidur di malam hari. Dan ini juga dikenal sebagai makhluk mitologi dari abad pertengahan, yaitu sebuah ruh yang bersesuaian dalam wujud perempuan yang disebut sukubus. Di Eropa sana, di abad pertengahan, persatuan dengan inkubus dianggap oleh beberapa orang konon akan mengakibatkan lahirnya para penyihir, setan, dan juga keturunan manusia yang memang cacat. Nah, ada satu cerita yang memang belum lama ya, gue pernah dengar konon, kalau nggak salah, ada suatu kejadian yang memang masyarakat sangat mempercayainya, seorang wanita yang konon katanya ditiduri oleh lelaki yang mirip sekali dengan suaminya. Dan di saat itu dia tahu persis bahwa suaminya memang tidak ada di rumah, namun tak kenapa dia datang ke rumah lalu akhirnya melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut. Karena wujudnya memang berbentuk serupa sekali dengan suaminya, akhirnya dia melayani dan tidak lama sang wanita tersebut pun hamil. Dan konon saat dilahirkan anaknya berbentuk aneh atau menyeramkan. Dan itu terjadi kisahnya di era tahun 2000-an atau 90-an kalau nggak salah. Dan memang sempat viral dulu itu.
Nah, mungkin kisah ini hampir sama dengan story dari Incubus ini. Karena makhluk-makhluk ini memang menipu sekali, menggelikan atau menjijikan, tapi sebenarnya di mata seorang manusia, makhluk ini cukup tampan atau sempurna dan dapat menyebabkan kehamilan yang memang tidak diinginkan atau bahkan sampai dengan kematian. Kata dari Incubus sendiri berasal dari bahasa Latin, Incubus yang berarti mimpi buruk, dan incuber atau berbaring, menimbang, merenung. Dalam penggunaan psikologi modern, istilah-istilah ini diterapkan pada jenis mimpi-mimpi yang memang buruk, yang memberikan perasaan beban berat atau tekanan pada bagian dada maupun perut. Seperti banyak penjahat makhluk mitologi yang lainnya yang memang sudah pernah viral, konon Incubus ini telah menjadi terkenal dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, dalam penggambaran modern, mereka tampil sebagai seorang pria muda dengan otot yang memang kekar dan nyaris sempurna. Namun, sayapnya juga ada dan sangat kuat, dan juga berekor yang panjang dan menarik. Tetapi, di masa lalu, monster yang memang keluar malam ini memang benar-benar tidak menarik banyak orang. Karena orang cenderung bahwa menganggap ini sebuah mitos. Incubus asli adalah makhluk mitologi yang berukuran kecil dengan wajah seperti monyet. Dan biasanya memiliki kulit atau bulu berwarna gelap dengan cakar dan juga tanduk di sayapnya seperti ada sayap berbentuk sayap kelelawar. Saat mereka tidak terbang melewati tengah malam, mereka datang untuk merangkak dengan cara merangkak, memanjat dan duduk dalam posisi membungkuk. Dan tidak mengherankan, mereka juga memiliki alat kelamin yang memang super kuat, layaknya alat kelamin pria atau manusia. Kepribadian Incubus ini konon sebagai makhluk mitologi di abad pertengahan, dan Incubus ini terkenal karena nafsunya yang memang gak pernah puas. Iblis-iblis ini digambarkan sangat tergila-gila pada seks dengan manusia, khususnya wanita, sehingga pasangan manusianya bisa mati kelelahan karena melayani mereka saat berhubungan intim. Mungkin di awalnya sang wanita merasa enak atau kenikmatan, tapi setelah berjalan beberapa kali atau beberapa lama, akhirnya kelelahan dan akhirnya mati. Dan ini konon pernah terjadi di beberapa negara, walau alam ya. Dan Incubus ini juga bisa membuat korban mengalami kekerasan. Banyak penggambaran dari kisah yang memang fiktif atau nyata bahwa setan-setan tersebut duduk di bagian dada dan menutup mulut para korbannya yang biasanya memang wanita, sehingga mereka tidak bisa bernapas. Dan saat Incubus ini datang untuk menemui seorang wanita, dia mungkin bisa membuatnya seperti kesurupan atau disirap ya mungkin ya guys ya, sehingga dia tidak bisa bangun, atau bisa Incubus ini juga melumpuhkan sepenuhnya dari tubuh wanita tersebut sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak minta tolong sedikit pun kepada orang lain. Karena selama pertemuan tersebut, Incubus mungkin mencoba menyetubuhi hingga menghamili wanita dari korbannya tersebut. Menariknya, Incubus ini sendiri tidak mampu bereproduksi, sehingga dia konon menggunakan sperma yang dia kumpulkan dari manusia, tapi laki-laki. Nah, caranya, jika wanita tersebut melahirkan seorang anak, itu akan menjadi sebentuk seperti kambion manusia dengan kemampuan magis atau yang berupa seperti iblis. Dan inilah yang pernah terjadi seperti di Indonesia yang tadi gue sebutkan. Nah, beberapa legenda menyatakan bahwa Incubus ini juga mampu mengubah jenis kelamin mereka secara fisik, dan ia muncul dalam bentuk wanita yang sangat cantik. Dan disebutkan itu adalah bernama Succubus, untuk menyerang laki-laki dan mengumpulkan sperma mereka pada saat mereka bercinta. Kemudian ia kembali berubah menjadi wujud laki-laki untuk menyerang dan menghamili korbannya, yaitu para wanita yang memang manusia. Kebudayaan di seluruh dunia memiliki mitos dari yang namanya setan yang didorong secara seksual. Penduduk asli Amazon percaya pada yang namanya Boto, yaitu lumba-lumba sungai yang berwarna merah muda yang berubah wujud menjadi seks maniak jantan di malam hari. Sementara penduduk di Chile percaya pada hantu yang bernama Taruso, kurcaci yang merayu para gadis-gadis muda yang cantik, dan menggunakan ilmu sihirnya akhirnya mau bercinta dengan mereka. Di daerah Swedia sendiri bercerita tentang seekor kuda nokturnal yang menunggangi dada para wanita yang menjadi korbannya di malam hari, sementara tetangga mereka di daerah Jerman takut dengan pegunungan Alpen yang karena ada satu sosok yang kerap menunggangi wanita muda. Dan juga di Afrika Selatan bernama Tokolos mengintai para wanita-wanita perawan. Pertanyaan gue, gimana cara tahu perawan atau enggaknya ya?
Catatan yang tertulis dari berbagai sumber, pertama kali Inkubus ini tidak lain muncul dalam Epic of Gilgamesh yang secara luas dianggap sebagai sebuah karya fiksi belaka, dan pertama kali yang pernah ditulis dalam Gilgamesh tersebut, ayah sang pahlawan digambarkan sebagai yang bernama Lilu, yaitu makhluk gaib atau makhluk jadi-jadian yang menghamili wanita saat mereka tidur. Namun nggak mungkin untuk mengatakan bahwa gagasan tentang setan yang memang seks mania ini di malam hari dimulai oleh Gilgamesh, karena legenda semacam ini memang tersebar luas sehingga mungkin muncul secara terpisah dalam budaya di seluruh dunia dengan mitos dan cerita yang berbeda-beda. Nah guys, mungkin hal ini bisa dikatakan antara mitos atau cerita rakyat atau fiksi. Tapi di Indonesia sendiri, memang kejadian seperti ini pernah viral. Di awal atau di era tahun-tahun 2000-an atau 90-an, yang konon ada sebentuk, genderuwo lah, atau apalah yang sejenis itu, yang konon memang mengincar para wanita muda yang cantik, seolah-olah seperti menitipkan sebuah janin kepada rahim wanita tersebut, yang sampai dengan hamil, dan akhirnya begitu lahir, berwujud yang aneh-aneh. Dan itu memang viral di Indonesia, di wilayah bagian Jawa Timur, entah di bagian mana saya lupa. Mungkin ada yang saudara-saudara atau sedulur semua yang memang tahu mengenai kisah mitos tersebut. Nah, intinya memang di dunia fiksi atau di dunia perfilman, hal ini menjadi suatu bahan yang menarik untuk dijadikan kisah yang konon seperti yang ada di film-film horor. Terlepas ini benar atau tidak, barangkali data dari Wikipedia ini hanya sebatas yang gue dapat karena memang viralnya cerita ini dari mulut ke mulut. Nah, persoalannya di orang-orang timur seperti di Indonesia, kasus seperti Arab ini, apakah memang ada kaitannya dengan makhluk gaib atau memang bisa dibuktikan bahwa ini pure secara sains atau medis adalah suatu fakta yang memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Nah, di postingan yang sejenis ini, gue pernah membahasnya tentang makna seorang yang tidur dengan ketindihan. Silahkan coba dicek, di sana ada fakta ilmiahnya yang memang pernah dijelaskan secara detail dan rinci. Demikian alur postingan kali ini yang memang membahas tentang inkubus dan sukubus, yang memang konon cerita ini adalah fiksi, namun sebagian orang menganggapnya ini adalah kisah nyata. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan, semoga informasi ini bermanfaat. Dan terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.